Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin teman-teman, namaku Muhammad Irfan Gibran Anduha Biabra, bisa dipanggil Gibran, dan aku dari kelas MKN 21. Aku di sini diamanahi oleh BAM untuk membuat video mata kuliah pengantar akuntansi 2, bab 2 dan bab 3. Di sini aku bakal ngebahas materi tentang bab 3, yaitu tentang current liabilities. Kalau teman-teman mau nonton di bab 2 bisa ditonton dulu, karena ya tonton aja biar dapat sesuatu yang baru. Oke, aku mulai aja current liabilities. Ini mungkin gak bakal lama ya, karena materi ini cukup familiar buat kita, karena di semester 1 udah pernah dapetin materi ini. Oke, current liabilities di sini dibagi menjadi 5. Ada account payable, notes payable, unearned revenue, dan ada sales tax payable, serta current portion of long-term debt. Dan di bab 3 ini aku bakal ngebahas semuanya kecuali yang kelima, yaitu current portion of long-term debt. Karena materi tersebut bakal dibahas di bab 4, yaitu dibahas oleh temanku yang lain. Oke, karena aku cuma jelasin yang keempat dan keempat-empatnya itu udah familiar, maka di sini aku cuma ngebacain PPT aja ya. Kalau ada sesuatu baru yang menurutku perlu disampaikan, bakal aku sampaikan. Oke, kita bakal masuk ke current liabilities. Apa sih current liabilities itu? Seperti terjemahannya, current liabilities adalah hutang jangka pendek. Definisinya adalah sebuah utang yang harus dilunasi. Utang itu apa sih? Utang adalah ketika kita mendapatkan suatu barang atau suatu uang, yang barang atau uang tersebut harus kita kembalikan. Itu disebut sebagai utang. Ada 2 karakteristik. Yang pertama, menggunakan aset lancar atau dengan hutang yang lain. Dan yang kedua, itu dalam jangka waktu 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Oke. Jadi sebuah utang itu harus dilunasi menggunakan aset lancar dan dalam jangka waktu 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Contohnya ada banyak: AP, NP, unearned revenue, salaries and wages, dan interest payable. Oke, lanjut. Nah, hutang misal gini, pada tanggal 31 Desember 2019 kita berhutang pada perusahaan A sebesar 5.000 dengan perjanjian bahwa 1 tahun dari hari ini bakal aku bayar. Maka current liabilities itu dapat dikatakan ketika dalam jangka waktu 31 Desember 2019 sampai 31 Desember 2020. Ini dinamakan sebagai current liabilities. Sedangkan lebih dari 1 tahun, maka itu masuk ke long term debt, yaitu hutang jangka panjang. Gitu ya teman-teman. Oke, untuk current liabilities yang pertama, accounts payable. Accounts payable ini sering disebut sebagai hutang dagang karena accounts payable ini banyak muncul akibat transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit. Nah, AP ini timbul karena ada perbedaan waktu antara diterimanya tagihan dengan saat pembayaran, umumnya 30-90 hari. Dan dalam faktur biasanya mengakomodir syarat penjualan atau terms of the sale, contoh 210 N30 atau 110 EOM. Maksudnya adalah 210 artinya dalam jangka waktu 10 hari, kalau kamu ngelunasin dalam jangka waktu 10 hari, maka kamu dapat diskon. Dan jangka paling lama kamu melunasi utang ini adalah N/30, artinya 30 hari. Atau 1/10 berarti 1% kalau kamu melunasi di bawah 10 hari. Dan akhir dari tenggat utangnya adalah end of the month atau akhir bulan, di bulan yang sedang kamu tagih. Oke, ini jurnal saat timbul dan jurnal pelunasan. Aku tekanin teman-teman ya, jangan sampai teman-teman itu ngafalin jurnal. Kayak, oke,
akun payable pasti jurnalnya adalah inventory atau purchase pada AP dan jurnal pelunasannya adalah AP pada cash. Karena nggak mesti begitu, mungkin umumnya begini, tapi nggak selamanya begitu. Oke, jadi hindari menghafal, pahamin aja. Kalau jurnal saat timbul berarti kita menghutang, artinya ya ada sesuatu yang kita debit dan AP kita kredit karena saldo normal AP adalah kredit. Kalau pelunasan AP perlu kita hapus dan kita membayar memakai cash. Seperti itu. Notes payable. Apa bedanya akun payable pada notes payable? Perbedaan utamanya adalah notes payable adalah surat janji tertulis. Dan yang kedua adalah umumnya berbunga. Akun payable tidak berbunga, sedangkan notes payable berbunga. Dan biasanya notes payable juga menyebutkan jangka waktu tertentu, seperti 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Nah, notes payable juga ada semacam general jurnal gitu, kayak jurnal umumnya tuh gimana sih. Dan sekali lagi jangan sampai dihafal. Ketika timbul ada MI pada debit dan notes payable pada kredit. Ketika penyesuaian ada interest expense pada interest payable. Dan ketika dilunasi maka debitnya ya beginilah. Nanti kita bakal latihan soal dan teman-teman bakal paham kenapa jurnal ini bakal sangat sering muncul karena ya di soal cuma itu aja gitu soalnya. Oke, lanjut. Aku bakal latihan soal nanti ya. Aku bakal nyelesain materi dulu karena cukup singkat. Jadi aku selesaiin dulu sampai unearned revenue lalu kita bakal latihan soal. Oke, notes payable kita skip dulu soalnya. Kita lanjut ke sales tax payable. Sales tax are expressed as a state percentage of the sales price. Jadi sales tax ini muncul dari persentase penjualan kita, harga penjualan kita. Nah, gampangnya adalah sales tax payable adalah ketika kita sebagai perusahaan menjual sebuah jasa atau barang. Mudahnya barang deh, ketika kita jual di restoran gitu, harga makanannya 20.000, maka udah pasti kalau di Indonesia tuh ada PPN. Sekarang 11% tapi anggaplah 10% gitu. Maka pajaknya 10% dari 20.000 berarti 2.000. Maka customer itu harus membayar 22.000 ke kita. Tapi kan cash yang kita terima adalah 22.000. Tapi sales revenue kita bukan 22.000, tapi 20.000. Ada 2.000 untuk tax kita. Maka tax kita kita jurnal sebagai sales tax payable karena kita belum bayar. Nah, selling company collects tax from the customer dan remits the collection to the government's Department of Revenue. Jadi mengirimkan uangnya ke Government Department of Revenue. Kalau di kita DJP lah. Dan soalnya bisa nanti kita materi terakhir unearned revenues. Apa sih unearned revenues itu? Kalau di sini pengertian unearned revenues itu revenues that are received before goods are delivered or services are performed. Jadi unearned revenue adalah ketika kita udah dapat uangnya, tapi kewajiban kita itu belum terlaksanakan. Kalau barang berarti customer tuh udah ngebayar kita, tapi tiketnya atau barangnya itu belum diantar atau servisnya belum dilaksanakan oleh kita. Jadi yang pertama, perusahaan pasti ngedebit cash karena kita dapat cash dan mengkredit current liability account bernama unearned revenue. Nah, ketika perusahaan ini dapat revenue-nya, jurnalnya harusnya adalah debits unearned revenue karena kita harus mendecrease dan mengkredit revenue account. Beberapa tipe bisnis dari yang mengharuskan adanya unearned revenue itu ada pesawat, ada koran, dan ada hotel. Oke, ini udah nyampe ke long term debt, jadi mungkin aku cukupin materinya. Kita bakal, oh ya bentar, mungkin aku kasih contoh unearned revenues adalah anggaplah ketika kita sebagai perusahaan penjual tiket sebuah pertandingan sepak bola. Maka
ketika ada customer yang membeli tiket pada kita, maka kita ngejurnal cash pada unearned ticket revenue. Karena tiketnya belum ditukar oleh mereka gitu. Nggak mungkin, misal tiket pesawat gitu, nggak mungkin tiket pesawatnya langsung digunakan oleh mereka. Pasti ada jangka waktunya. Maka ketika tiket pesawat itu tergunakan, service kita sudah ke-perform, sudah kita laksanakan, maka kita ngejurnal lagi unearned ticket revenue pada tiket revenue. Seperti itu. Oke, kita bakal latihan. Oke, kita bakal latihan soal dari yang awalnya notes payable. Langsung aja. Hong Kong National Bank agrees to lend 100.000 on September 2017. Jadi Hong Kong National Bank ini meminjamkan kita 100.000 pada tanggal 1 September. Dan CWCO atau perusahaan CW ini menandatangani 100.000 12 performance maturing note. Ini perlu digarisbawahi bahwa si perusahaan CWCO ini nerbitin note. Jadi jurnalnya gimana? Gampang aja, kita dapat cash dan kita dapat NP. Sebesar berapa? Sebesar 100k. Oke, gitu aja ini untuk journal entry-nya. Oke, untuk journal entry-nya cash 100.000 pada note payable 100.000. Lalu bagaimana adjusting journal entry-nya? Maka yang perlu kita lakukan adalah, ini kan pada tanggal 1 September nih, 1 September. Lalu jangka waktu September ke Desember itu adalah 3 bulan. Dan perlu kita tulis ya, ini jangka waktunya adalah 12% 4 bulan. Maka untuk melakukan penyesuaian pada 31 Desember, caranya adalah harganya atau note-nya, face value-nya 100.000 dikali 12% per tahunnya. Lalu berapa bulan nih yang udah bisa kita akui sebagai bunga? Ini kan kita udah berjalan dari September sampai Desember. September, Oktober, November, Desember. 4 bulan. 4 bulan berarti 4 per 12. Tinggal coret-coret aja. Coret berarti 4.000. Berarti interest expense pada interest payable sebesar berapa nih? Sebesar 4.000. Seperti itu. Oke, 1.000 kali 12% kali 4 per 12. Oke, notes payable cukup mudah. Nah, prepare journal entry at maturity. Jadi ketika dia udah bayar. Tadi kan ketika udah bayar, udah pasti note payable-nya kita debitin. Oke. Sebesar berapa? Sebesar 100.000. Lalu ada apa lagi? Tadi kan ada interest payable pada di kredit. Karena kita udah bayar, kita debitin juga interest payable sebesar 4.000. Terhadap apa? Terhadap cash karena kita membayar 104.000. Jelek. Oke. Kayak gitu ya teman-teman. Jawabannya adalah notes payable 100.000, interest payable 4.000, cash 104.000. Oke, notes payable gak ada kesulitan ya. Udah pada familiar juga. Oke, sales tax payable. Pada tanggal 25 Maret terdapat cash yang terregister yang menunjukkan bahwa sales 10.000. Sales 10.000. Dan sales tax itu 600, sales tax rate-nya 6%. Maka nyatanya gimana? Yaudah, kita dapat cash. Cashnya berapa? Salesnya, karena kita dapat sales 10.000 dan customer juga membayar 600. Maka 10.600. Ini pada sales tax sales sebesar 10.000 dan sales tax payable-nya 600. Seperti itu. Oke, sales revenue. Oke, kita lanjut.
Sometimes companies do not bring up sales tax separately on the cash register. Nah, di kasus ini perusahaan Koli Grocery itu nggak misahin antara sales tax sama salesnya. Jadi langsung dapat aja. Oke, kita dapat uang sebanyak 10.600 because the amount received from the sale is equal 100% plus ya. Jadi kita dapat cash langsung aja. Kita dapat cash 10.600. Tapi cara misahin salesnya dengan sales tax payable adalah jumlah salesnya 10.600 dibagi 106 per 100. Gitu caranya. Hasilnya adalah 10.000. Nah, aku mau bagi matematisnya aja gimana. Oke. Ini aslinya nggak terlalu important, nggak terlalu penting buat akuntansi, tapi aku mau bagi aja, siapa tahu berguna gitu. Dari mana sih kok tiba-tiba 10.600 bagi 106? Ini tuh dari mana gitu. Oke, seperti yang kita tahu, tax sama dengan sales kali tax rate. Taxnya kita cari, tax, terus salesnya berapa juga kita cari, kali tax rate. Tax rate-nya adalah 6%. Oke, setelah ini kita kan dapat informasi itu cash ya. Cash sebesar 10.600. Cash ini kalau dipecahkan berarti tax tambah sales. Gimana kalau dari kedua sisi ini aku tambahin masing-masing sales? Jadi sales plus tax sama dengan sales kali 6% ditambah sales. Sales plus tax sama dengan cash sama dengan sales kali 6% tambah sales. Ini kan sama dengan 100% ya. Berarti 106% sales. Maka untuk mencari sales adalah cash bagi 106%. Itulah asal mulanya sih 10.600 bagi 106. For your information aja. Oke, lanjut. Oke, kita masuk latihan soal unearned revenues. Jadi ilustrasinya adalah perusahaan Busan iPark menjual 10.000 season football tickets dengan harga 50.000 per tiketnya. Untuk 5 game, the club makes the following entry for the sale of season ticket. Oke. Jadi udah pasti kita dapat cash sebesar berapa tuh? 50.000 kali 10.000. 500 juta. 500 juta pada unearned ticket revenue. Unearned, aduh jelek kali. Sorry, aku ulang. Unearned ticket revenue sebesar 500 juta. Oke. Nah, kenapa 500.000? Oh, gak ada yang salah ya teman-teman, karena di sini dikasih tahu kalau jurnalnya adalah in thousands. Jadi 500.000 thousand atau 500 juta. Nah, as each game is complete, Busan iPark records the revenue earned. Jadi di 6 Agustus kan tiketnya tuh baru dibeli aja, tapi belum di-delivered atau kewajibannya tuh belum dilakukan oleh si perusahaan Busan iPark. Makanya si Busan iPark itu cuma ngecatat cash pada unearned ticket revenue. Nah, as each game is complete, jadi tiap kalau gamenya ini complete, maka kita harus mendebit unearned ticket revenue UTR sebesar berapa? Bukan 500 juta, tapi 500 juta dibagi 5, yaitu 100 juta. Unearned ticket revenue pada tiket revenue sebesar 100 juta. Oke, ini 100.000 karena in thousand tiket revenue. Oke,
untuk materi bab 3 ini cukup singkat ya teman-teman, karena kita udah pada familiar. Aku cuma ngebahas materi dan soal singkat aja. Kalau ada yang belum paham bisa tanya ke aku langsung. Aku cukupkan sampai sini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.